Mari kita renungkan, mari kita renungkan. Apa yang bisa kita harapkan peradaban, budaya, kemajuan dari negara-negara macam itu? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Irak? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Suriah? Apa yang kita tunggu dari negara Mesir yang konflik seperti itu? Tidak ada yang bisa kita harapkan. Nggak ada di sana istighotha, yang paling-paling beritanya perang, bom meledak, 15 mati, bom meletus, 20 mati. Nggak ada istighotha, ribuan orang dengan tenang, nggak ada itu berita itu. Apa yang bisa kita harapkan kemajuan Islam, peradaban Islam dari negeri yang konflik terus menerus? Yang bisa kita harapkan kemajuan Islam dari Indonesia dan Malaysia. Imam Asy'ari menggabungkan antara adillah nasiyah dan hujjat wa barahin aqliyah dan berhasil. Mu'tazilah bubar barisan Mu'tazilah. Khalifah setelah itu ahli sunnah semuanya, mutawakkil ala Allah dan seterusnya. Kebetulan namanya sama. Sejak Khalifah Mutawakkil ahli sunnah itu Nasirus Sunnah. Yang sebelum Mu'tazilah, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mu'tazilah, ganti adiknya Mutawakkil ala Allah, barulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kebetulan namanya sama. Entah pinternya sama enggak? Nah, Imam Asy'ari meninggalkan murid banyak. Yang terkenal Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili tidak punya karang atau hilang tulisannya. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Tulisannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Tulisannya Lataiful Isyarat, Al-Arba'in fi Usuluddin, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam. Imam Haramain punya murid yang terkenal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tulisannya banyak dalam kitab fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fiqh, Al-Mankhul, Al-Mustashfa, Ilmul Kalam, Al-Jamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahaffutul Falasifah, Tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Qistasul Mustaqim, Mi'arul Ilm, Mizanul Amal, Ihulumuddin, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Quds fi Ma'rifatin Nafas, Qasidatut Ta'iyah. Itulah tulisan-tulisan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali orang yang berjasa besar mentaufikkan, menharmoniskan antara syariat dan hakikat. Ketika itu ketegangan terjadi antara fuqaha yang sangat menjaga syariat lahiriah, zahiriah, dan sufiyah yang mementingkan batin, mementingkan kasyaf. Konflik tegang itu. Banyak korbannya banyak. Antara lain korban terkenal adalah Abul Mughith Al-Husain Ibn Mansur Al-Hallaj yang disalib tahun 309 atas perintah Khalifah Al-Muqtadir Billah dengan keputusan Qadhi Daud Al-Zahiri. Al-Hallaj harus dibunuh seperti Siti Jenar lah, karena mengatakan aku Allah. Padahal benar itu, nanti lain kali saya akan terangkan itu benar padahal. Loh, aku ini Allah, aku yang sebenarnya aku itu Allah. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Said, 70 tahun paling. Kalau nggak percaya, ayo sampean ngomong aku, nanti berhenti sendiri. Ayo ngomong aku, berhenti sendiri, nggak usah diberhentikan. 70 tahun, 80 tahun. Jadi yang sebenarnya aku Allah, aku Abu Bakar, Hasan, Ahmad, Husain, Zainab, Fatimah, 70 tahun, 80 tahun. Kalau sudah mati semua, tinggal satu, la ilaha illa ana, la ana illa ana. Nanti lain kali, bukan waktunya ini. Walhasil Imam Ghazali menyelamatkan antara dua pihak dengan kitab yang spektakuler Ihya Ulumuddin. Maka Ihya dibagi dua. Awal-awal Imam Ghazali bicara syariat, yang terakhir bicara Rub'ul Munjiat wal Muhlikat, bicara ektas positif dan ektas negatif. Apa yang bisa menyelamatkan manusia dan apa yang bisa menjerumuskan kita semua. Al-Munjiat, sabar, tawakal, ridho, syukur, zuhud, waro, mahabbah, al-nus, tuma'ninah, istiqomah, ma'rifat. Yang muhlikat, takabur, su'udhon, hasad, hiqad, dan seterusnya. Jadi Ihya Ulumuddin itu kitab yang luar biasa, menyatukan antara
syariat dan hakikat. Contoh Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, copotan sendalmu, lepaskan dua sandalmu. Kalau hanya dimaknai sandal yang zahir, betapa remehnya, betapa kecilnya Tuhan merintah Nabi Musa melepas sandal itu. Betapa kecilnya perintah itu. Maka kata orang sufi, bukan sandal yang lahir, tapi dua sandal itu adalah nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kalau kata Imam Ghazali, dua-duanya. Allah perintah pada Nabi Musa melepaskan sandal yang dipakai itu dan juga melepaskan dua nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Jadi Imam Ghazali dua-duanya dipakai. Mengartikan hanya sandal yang dipakai sangat remeh. Mengartikan hanya diartikan ghadabiyah dan syahwatiyah, nanti makna sandalnya hilang nanti. Atol, ada ta'til, makna sandalnya hilang. Nah, alaik nanti maknanya apa? Hilang kalau hanya di makna nafsu syahwatiyah ghadabiyah. Dua-duanya kata Imam Ghazali. Makna sandal lahir iya, makna lepas dari nafsu ghadabiyah syahwatiyah. Itulah salah satu contoh saja ini. Salah contoh bagaimana Imam Ghazali membangun sinergi antara syariat dan hakikat. Dah, kita loncat saja. Terakhir, seorang ulama ahli sunnah berjasa besar yang luar biasa jasanya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ghafarallahu lahu. Kiai Hasyim Asy'ari jauh-jauh sebelum mendeklarasikan NU, sebelum memproklamirkan berdirinya NU, sudah mempunyai visi misi membangun tiga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Dua-duanya harus bareng, harus paralel, harus sinergi dua-duanya. Islamiyah saja belum tentu menjamin mampu mempersatukan umat. Kalau Islam saja, contoh banyak. Afghanistan 100% penduduknya Muslim, 99% Hanafi, Torekotnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus karpe dewe, sudah berapa ratus ribu nyawa melayang. Kenapa? Tidak memiliki komitmen ukhuwah watoniyah, tidak punya tekad untuk menyelamatkan keutuhan negaranya. Yang ada Islamnya Allahu Akbar. Somal, Afrika Timur, 100% Muslim Sunni, madhabnya kalau tidak Syafi'i Maliki, torekotnya Syadziliyah semua torekotnya Somal itu. Perang karpe dewe sampai bubar negara Somal itu. Mantan bodolan marinnya menjadi perampok di laut itu. Kenapa? Islam punya Islam, tapi tidak punya semangat ingin menyelamatkan watonnya atau negaranya. Irak sampai sekarang, ketika NATO menggulingkan Saddam Hussein, Amerika dan NATO dengan alasan menyelamatkan rakyat Irak, padahal Saddam Hussein membunuh rakyat paling-paling 25.000 lah, paling banyak. Sejak Saddam Hussein sampai sekarang, nyawa orang Islam Irak yang melayang 700.000 sudah. Saddam Hussein hanya 25.000. Muammar Gaddafi rajin membunuh orang, rajin membunuh rakyatnya lah yang oposisi, tapi paling banyak 10.000. Tapi begitu Muammar Gaddafi lengser, dibunuh, sampai sekarang perang saudara antara Tripoli dan Benghazi, ratusan ribu nyawa melayang. Suriah sampai sekarang sudah 3 tahun perang saudara, sudah 200.000 lebih. Yaman, suku Houthiyah selalu berontak dengan pemerintahnya. Mesir sampai sekarang belum jelas seperti apa nanti, kayak apa nasibnya Mesir itu, dan seterusnya. Bayangkan Pak, mari kita renungkan. Apa yang bisa kita harapkan peradaban, budaya, kemajuan dari negara-negara macam itu? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Irak? Apa yang bisa kita harapkan dari negara Suriah? Apa yang kita tunggu dari negara Mesir yang konflik seperti itu? Tidak ada yang bisa kita harapkan. Nggak ada di sana istighotha, yang paling-paling beritanya perang, bom meledak, 15 mati, bom meletus, 20 mati. Nggak ada istighotha, ribuan orang dengan tenang, nggak ada itu berita itu. Apa yang bisa kita harapkan kemajuan Islam, peradaban Islam dari negeri yang konflik terus menerus?
yang bisa kita harapkan kemajuan Islam dari Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Di sini kita tenang mengamalkan Islam. Di sini kita tenang berkumpul dengan tenang, bersilaturahim dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa curiga. Kita bangun peradaban kemajuan Islam di Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena kita punya komitmen ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Itu seperti. Dan Indonesianya adalah Nahdlatul Ulama. Tenang nih, tenang.